Damin selaku pengajar praktik saya. Saat ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik dan sudah hadir di samping saya Ibu Dina Oktaviani. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dalam proses coaching evaluasi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut kegiatan yang kami lakukan. Selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi Pak Deni. Apakah Bu Dina sibuk hari ini? Kebetulan tidak Pak, karena di kelas saya sekarang ada pelajaran. Baiklah Bu, saya minta waktu Bu Dina sebentar ya. Di sini nanti saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Dina. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Dina dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Dina yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Di kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana sih kesiapan Bu Dina dalam melaksanakan pembelajaran yang akan kita lakukan di tahap observasi nanti Bu. Dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, apa yang menjadi harapan Bu Dina? Saya mengharapkan Pak, dari kegiatan ini kita dapat berbincang-bincang, saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman dari Pak Deni maupun sebaliknya. Ya. Setelah itu juga saya mengharapkan saran dari Pak Deni untuk membantu memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Baiklah Bu, jadi yang Bu Dina harapkan untuk saling berbagi informasi ya Bu ya. Kita akan sharing berkaitan dengan pembelajaran yang akan Bu Dina lakukan. Semoga saya bisa membantu Bu Dina, semoga juga nanti Bu Dina tidak merasa terbebani dengan adanya kegiatan observasi ini. Kalau boleh saya tahu, besok Bu Dina akan mengambil materi apa ya Bu? Besok saya melakukan pembelajaran matematika. Materinya tentang menghitung keliling persegi. Baiklah Bu, jadi Bu Dina besok akan mengajar mata pelajaran matematika tentang menghitung keliling persegi. Terus dari materi ini Bu, tujuan pembelajaran yang sudah Bu Dina susun apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling persegi Pak. Jadi tujuan yang hendak Ibu capai adalah menyelesaikan masalah dari keliling persegi ya Bu. Untuk mencapai tujuan itu, Bu Dina pasti sudah melakukan beberapa persiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bu Dina lakukan. Nah, apa saja persiapan yang sudah Bu Dina lakukan? Sampai hari ini persiapan untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran Pak, baik itu MPP, media pembelajaran, LKPD ataupun evaluasinya. Wah, sudah lengkap sekali ya Bu. Apa yang sudah Bu Dina rencanakan dan siapkan terkait pembelajaran besok. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang mengalami kesulitan dalam menyampaikannya atau siswa sulit menangkap Bu. Berkaitan dengan apa itu ya Bu? Dalam pembelajaran matematika ini, kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang menganggap mudah, ataupun sebaliknya ada yang menganggapnya sulit. Sehingga siswa tersebut itu susah untuk menangkap pembelajaran matematika tersebut Pak. Gitu ya Bu. Jadi dari apa yang Bu Dina sampaikan itu berarti ada kesiapan belajar siswa. Bu Dina sudah bisa mengelompokkan dalam hal ini sudah terlihat antara lain ada siswa yang kemampuannya dalam menangkap pelajaran tadi bagus atau cepat, ada yang sedang dan ada juga yang kurang ya Bu ya. Nah, terkait dengan persiapan belajar siswa itu Bu, tentunya Bu Dina punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Bu Dina gunakan terkait dengan materi menentukan keliling persegi. Coba Bu Dina bisa ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Dina lakukan besok. Berhubung murid saya itu beragam dalam pembelajaran matematika, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula Pak. Iya. Untuk memfasilitasi siswa, baik yang cepat maupun yang sedang maupun yang kurang. Nah, di sini saya akan menggunakan media-media pembelajaran berupa benda konkret, baik itu berupa lantai keramik ataupun tubing.
Bagus sekali ya Bu, jadi Bu Dina sudah mempersiapkan kembali evaluasi yang digunakan menyesuaikan dalam kebutuhan belajar anak. Saya melihat bahwa Bu Dina ini sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa, berarti Bu Dina sudah memunculkan apa yang dikatakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Saya melihat bahwa anak-anak nanti kan membawa keluarga Bu. Bagaimana bantuan yang Bu Dina akan berikan kepada mereka untuk bisa terkait dengan cara menghitungnya Bu. Kadang kan ada anak yang umurnya itu meleset tidak pas. Kalau tidak pas itu kan mempengaruhi panjang di sini persegi. Kira-kira Bu Dina akan memberikan bantuan seperti apa ya? Yang pastinya saya akan mengawasi anak-anak saat mereka mengukur. Kadang-kadang penggaris anak itu angkanya ada yang sudah hilang, atau penggarisnya itu teriak-teriak, itu juga pengaruh. Nah, saya nanti akan berkeliling mengawasi bagaimana cara anak itu mengukur. Mengukur harus dimulai dari nol. Kadang ada yang bertanya, guru ini menghitungnya dari nol apa satu, seperti itu kebanyakan. Nah, di situ saya akan mengarahkan siswa bahwa untuk mengukur itu dari nol, bukan dari satu. Kemudian saya akan mengarahkan nanti di situ ada keliling persegi yang harus dihitung. Luar biasa sekali Bu Dina sudah merencanakan pembelajaran ini dengan detail sekali. Nah, terkait dengan apa yang Bu Dina siapkan, pasti ada beberapa hal yang masih kurang ya Bu. Kalau boleh saya tahu bagian apa yang masih Ibu Dina persiapkan saat ini? Ini masih dalam proses semua Pak, baik itu perangkatnya maupun medianya. Saya sudah kerjakan tapi belum selesai, masih dalam proses. Untuk menyelesaikan ini semua, Bu Dina memerlukan bantuan siapa ya? Saya akan minta bantuan dari guru lain, tentunya saya juga akan minta bantuan dari Pak Dini. Pasti nanti akan saya bantu Bu. Apabila nanti Bu Dina membutuhkan alat peraga yang masih kurang, kebetulan saya di rumah mempunyai, nanti saya bawakan. Bu Dina, sesuai dengan kegiatan kita ini supervisi akademik, apa yang bisa saya bantu berkaitan dengan area peningkatan yang Bu Dina inginkan? Saya ingin meningkatkan area pengembangan intelektual saya Pak. Bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak dengan lebih baik dan jelas supaya anak dapat menangkapnya. Itu gampang dan tertanam dalam siswa itu lama. Dalam pengembangan sosial emosional, karena matematika itu sendiri adalah momok tersendiri. Kalau matematika itu sulit, sehingga kadang emosionalnya saya itu naik turun. Saya ingin belajar bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional, mengontrol emosional. Jadi kalau dari keterangan yang Bu Dina sampaikan, saya bisa menangkap bahwa Bu Dina pertama tadi ingin mengembangkan kemampuan mengajar. Berarti itu terkait dengan kompetensi profesional dan pedagogik. Kemudian yang kedua, Bu Dina juga ingin mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman karakteristik siswa. Karena memang Bu, terkadang kita itu terpancing emosi apabila ada siswa yang sudah dijelaskan berkali-kali tetapi tidak paham juga. Nanti akan saya coba membantu Bu Dina dalam tahap observasi dan pasca observasi terkait dengan kompetensi yang akan ditingkatkan. Dari hal ini, Bu Dina pasti mempunyai strategi yang akan dilakukan. Bagaimana strategi dan diri Bu Dina untuk mencapai kompetensi itu? Saya berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik, yang lebih lengkap dari biasanya. Saya akan menggunakan media-media konkret yang mudah dipahami oleh siswa. Saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap supaya nanti dalam prakteknya saya bisa menyampaikan materi dengan lebih jelas. Itu akan mengembangkan kemampuan saya dalam menata emosi seperti melalui penggunaan media. Oke, yang saya tangkap dari awal pembicaraan kita, tadi Bu Dina menyampaikan bahwa adanya perbedaan LKPD juga. Ya Pak, nanti saya akan menyiapkan lembar kerja yang tadi saya sebutkan, baik itu yang menantang ataupun yang mudah untuk siswa-siswa yang sendiri kurang. Di sini saya
beberapa yang bisa saya garis bawahi, yaitu keterkaitan dengan bagaimana cara kita mengontrol emosi. Itu karena siswa mempunyai karakteristik berbeda-beda. Jadi bagus sekali kalau Bu Dina sudah melakukan strategi yang tepat, yaitu dengan membedakan antara tugas yang diberikan. Di sini saya menangkap bahwa Bu Dina sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu tentang diferensiasi konten. Bu Dina sudah menyiapkan bahan ajar yang berbeda dan juga sudah melakukan diferensiasi proses dengan memberikan tugas yang telah disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak-anak. Bagus sekali Ibu, dalam proses ini saya akan membantu Bu Dina dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini. Jadi dari apa yang telah Bu Dina sampaikan, ada beberapa yang bisa saya garis bawahi, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara kita mengontrol emosi. Itu karena siswa mempunyai karakteristik berbeda-beda. Jadi bagus sekali kalau Bu Dina sudah melakukan strategi yang tepat, yaitu dengan membedakan antara tugas yang akan diberikan. Di sini saya menangkap bahwa Bu Dina sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tentang diferensiasi konten, sudah menyiapkan bahan ajar yang berbeda dan juga sudah melakukan diferensiasi proses dengan memberikan tugas yang telah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Ini sangat bagus sekali Bu Dina. Dalam proses ini nanti saya akan membantu ya Bu Dina dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini. Semoga nanti Bu Dina bisa lancar menerapkan semua yang sudah Bu Dina rencanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan ini selesai, kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Kita akan evaluasi bersama hal-hal apa saja yang belum terlaksana dan apa yang sudah. Kemudian rencana pengembangan diri Bu Dina untuk jangka panjangnya nanti seperti apa. Terus untuk pelaksanaannya Bu, kira-kira bisa dilaksanakan kapan? Karena besok pagi Pak. Besok pagi ini. Jadi besok pagi ini berarti hari Rabu ya Bu. Saya akan melakukan supervisi akademik. Terima kasih Bu Dina untuk kesediaannya. Semoga besok tidak ada halangan suatu apapun sehingga besok kita dapat bertemu dengan kegiatan observasi. Terima kasih sekali lagi. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik yang sudah saya lakukan bersama rekan saya Ibu Dina Oktaviani. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.